Di tengah hutan yang lebat, jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah villa tua yang terbengkalai. Villa itu dikenal sebagai Villa Pesugihan, sebuah nama yang sudah lama menjadi legenda di kalangan penduduk desa terdekat. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang membangun villa itu, atau mengapa villa tersebut tetap kosong selama bertahun-tahun. Namun, satu hal yang pasti, villa itu membawa cerita-cerita horor yang membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Villa tersebut sudah lama dihindari orang-orang, terutama sejak cerita-cerita aneh bermunculan. Konon, siapapun yang berani memasuki villa itu akan terkena kutukan. Beberapa orang bahkan percaya bahwa villa itu adalah tempat yang dihuni oleh arwah penasaran yang tidak tenang, dan setiap kali seseorang mencoba mencari tahu lebih dalam, mereka akan kehilangan nyawa dengan cara yang misterius. Akhirnya, 3 sahabat, Tara, Ricky, dan Dita, memutuskan untuk mengunjungi villa tersebut. Mereka bukan orang yang mudah takut, dan penasaran sudah mengalahkan rasa takut yang seharusnya mereka rasakan. Dalam pikiran mereka, ini hanya sebuah cerita, sebuah mitos yang berlebihan. Mereka ingin membuktikan bahwa semua itu hanya omong kosong belaka. "Besok kita akan pergi ke sana," kata Tara dengan penuh semangat, meyakinkan kedua temannya. Ricky dan Dita saling berpandangan, lalu mengangguk setuju. Mereka tahu apa yang Tara rasakan. Ini lebih dari sekadar petualangan, ini adalah cara untuk membuktikan bahwa mereka bukan orang yang mudah terpengaruh oleh cerita-cerita menyeramkan. Pagi-pagi sekali, mereka sudah berada di luar desa, mengarungi jalan setapak menuju villa yang terletak di dalam hutan. Semakin mereka mendekati tempat itu, semakin tegang suasananya. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, memberi kesan gelap meskipun matahari sudah mulai terbit. Udara terasa lembab, dan suara alam sekitar mulai menghilang, digantikan oleh keheningan yang aneh. Akhirnya, mereka sampai di depan pintu gerbang villa. Gerbang itu terbuat dari besi tua yang sudah berkarat, seolah-olah tak terawat selama puluhan tahun. Mereka membuka pintu gerbang dengan suara berderit yang menambah suasana mencekam. Villa itu berdiri megah, meskipun tampak rapuh dan seakan terabaikan oleh waktu. Tara menggigit bibirnya, merasakan getaran ketegangan di seluruh tubuhnya. Namun, ia tetap melangkah maju, diikuti oleh Ricky dan Dita. Mereka masuk ke dalam villa dengan perasaan campur aduk, antara rasa takut dan penasaran. Namun, saat mereka melangkah lebih dalam ke villa, mereka mulai merasakan ada yang tidak beres. Suasana di dalamnya terasa berat, penuh dengan aura gelap yang tidak bisa dijelaskan. Dinding-dinding villa yang dulunya mungkin indah, kini tampak lusuh dan penuh dengan jamur. Jendela-jendela yang pecah menambah kesan angker. "Mari kita cari tahu," ujar Ricky, mencoba mengusir rasa takutnya. Tara dan Dita hanya bisa mengangguk, meski mereka tahu ada sesuatu yang tidak biasa di sekitar mereka. Mereka melanjutkan perjalanan mereka lebih dalam ke dalam villa, menuju ruang tengah yang luas. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah meja kayu besar yang tampak sangat kuno, di atasnya tergeletak sebuah buku tebal yang tampaknya sudah sangat lama tak terjamah. Tanpa berpikir panjang, Tara membuka buku itu. Di dalamnya, terdapat tulisan-tulisan aneh yang tampaknya dalam bahasa yang tidak dikenal. Namun, ada satu hal yang jelas tertulis, Villa Pesugihan. Dita mendekat dan melihat tulisan itu. "Apa ini? Apa maksudnya?" Tara memandangi halaman buku itu lebih dalam. Sepertinya ini adalah buku tentang sejarah villa ini. Tapi kenapa bisa ada tulisan seperti ini? Ada apa dengan villa ini sebenarnya? Saat mereka mulai merenung, suasana di sekitar mereka berubah. Langit mendung tiba-tiba, dan angin kencang mulai berhembus, membuat pintu dan jendela di sekitar mereka berderak seolah ada sesuatu yang mencoba keluar. Ricky merasakan sesuatu yang aneh merayap di kulitnya, seperti ada mata yang mengawasi mereka dari setiap sudut. Tara menutup buku itu dengan cepat dan menoleh ke arah temannya. "Ayo, kita keluar dari sini. Ini tidak menyenangkan." Namun, saat mereka berbalik untuk pergi, pintu gerbang villa yang mereka lewati sebelumnya tiba-tiba tertutup dengan keras.
Langit yang tadinya mendung kini berubah menjadi gelap, seolah malam datang lebih cepat. Mereka terjebak di dalam. Dita merasakan jantungnya berdegup kencang. Ada yang tidak beres di sini. Suara-suara aneh mulai terdengar dari seluruh penjuru villa. Langkah kaki yang tidak terlihat, bisikan lembut yang seperti datang dari ruang kosong, dan bau busuk yang tiba-tiba menguap. Seolah villa itu hidup, dan sekarang mereka baru menyadari kesalahan besar mereka. Mereka tidak hanya masuk ke villa terlarang, tetapi juga ke dalam kutukan yang tak terhindarkan. Dengan napas yang terengah-engah, mereka mulai mencari jalan keluar. Namun, semakin mereka bergerak, semakin terasa ada sesuatu yang menghalangi mereka. Rasanya seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka di dalam. Ketegangan semakin memuncak, dan mereka menyadari bahwa untuk keluar dari villa ini, mereka harus mengungkap misteri yang tersembunyi di balik kutukan itu. Tapi semakin dalam mereka menggali, semakin besar pula bahaya yang mereka hadapi. Dari kejauhan, suara tawa rendah terdengar. Tawa itu bukan tawa manusia, melainkan suara sesuatu yang lebih gelap, lebih menakutkan. Saat itulah mereka tahu, mereka sudah terjebak dalam jaring kutukan yang tak akan mudah terlepas. Suasana semakin menegangkan saat mereka berusaha mencari jalan keluar dari villa yang seolah-olah hidup itu. Tara, Ricky, dan Dita bergerak lebih cepat, langkah kaki mereka semakin cepat dan gelisah. Pintu-pintu dan jendela-jendela yang seharusnya bisa dibuka ternyata terkunci rapat, seakan-akan ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi mereka. Bahkan udara di dalam villa terasa semakin berat, seperti ada tekanan yang mencekik napas mereka. Tara meraba dinding di sebelahnya, mencoba mencari pintu keluar. "Kita harus mencari cara untuk membuka pintu utama itu," ujarnya dengan suara tercekat. Namun, meskipun mereka sudah berusaha mengingat kembali setiap langkah mereka saat masuk, villa itu terasa semakin membingungkan. Semua lorong terlihat sama, setiap pintu tampak tertutup rapat, dan setiap suara yang mereka dengar hanya menambah ketegangan. "Jangan panik," kata Ricky dengan suara serak, berusaha menenangkan dirinya dan teman-temannya. "Kita harus tetap tenang dan berpikir jernih. Pasti ada jalan keluar di sini." Namun, Dita yang berjalan di belakang mereka tampak berbeda. Wajahnya pucat, matanya terlihat kosong, seperti sedang melihat sesuatu yang hanya ia lihat. Tiba-tiba ia berhenti di depan sebuah lukisan besar yang tergantung di dinding ruang utama villa. "Lihat ini," Dita berbisik dengan suara serak. Tara dan Ricky menoleh, mengikuti arah pandangan Dita. Lukisan itu menggambarkan seorang pria berbusana kuno, dengan tatapan tajam yang seperti menembus ke dalam jiwa siapa saja yang melihatnya. Wajah pria dalam lukisan itu tampak penuh dengan kemarahan, seolah-olah ia sedang mengutuk siapa saja yang berani mendekat. "Apa ini? Pria ini?" Tara berhenti berbicara, merasa ada yang aneh dengan lukisan itu. Ricky pun ikut mendekat, matanya mengerut, mencoba melihat lebih jelas. "Ini aneh. Sepertinya ada sesuatu di balik lukisan ini." Tiba-tiba, suara berderak terdengar dari arah belakang mereka. Semua berbalik dengan cepat, namun tidak ada apa-apa. Hanya udara dingin yang menusuk kulit mereka. Ketiganya merasa punggung mereka merinding, ada sesuatu yang sangat tidak beres di tempat ini. "Sudah saatnya kita keluar dari sini," kata Ricky, berusaha menggerakkan teman-temannya menuju pintu yang mereka coba buka sebelumnya. Namun, saat mereka berbalik, Dita tidak ikut bergerak. Wajahnya tampak terfokus pada lukisan itu, matanya seperti terhipnotis. "Dita!" Tara memanggil dengan nada panik, namun Dita hanya berdiri di sana, seperti tidak mendengar. "Ricky, coba bantu Dita," teriak Tara sambil mencoba meraih lengan Dita. Namun, Dita bergerak mundur, menjauh dari mereka. "Ada yang tidak beres dengan lukisan ini," katanya pelan, hampir seperti berbisik. Ricky mendekat, menarik Dita dengan hati-hati. "Dita, ayo, kita harus pergi sekarang juga." Namun, ketika Dita menoleh untuk melihat lukisan itu satu kali lagi, matanya berubah. Ada sesuatu yang berbeda di sana, suatu kilatan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan.
Tara, Ricky, ini bukan sekadar lukisan. Suara Dita terdengar cemas, seakan-akan ia berbicara kepada mereka dari dunia yang berbeda. Dengan perasaan cemas yang semakin membebani dada, Ricky menarik Dita lebih keras, dan akhirnya mereka semua berhasil keluar dari ruang itu. Namun, saat mereka melangkah menuju pintu utama, mereka disambut oleh sesuatu yang lebih mengerikan. Pintu utama yang sebelumnya tertutup rapat kini terbuka dengan sendirinya. Suara berderit terdengar jelas, mengiringi gerakan pintu yang perlahan terbuka. Di balik pintu, mereka melihat sebuah lorong panjang yang sebelumnya tidak mereka perhatikan. Di ujung lorong, ada cahaya samar yang tampak seperti lampu. Namun, ketika mereka mencoba bergerak maju, langkah mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghambat. Ini bukan jalan keluar, kata Tara dengan suara bergetar. Ada sesuatu yang tidak benar di sini. Namun, meskipun ada ketakutan yang melanda hati mereka, rasa penasaran masih menguasai diri mereka. Mereka memutuskan untuk menjelajah lorong itu, berharap bisa menemukan jalan keluar. Setiap langkah mereka membuat suara langkah kaki yang aneh, seperti ada yang mengikuti mereka. Setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di sebuah ruangan besar. Ruangan itu sangat berbeda dengan yang lainnya di villa ini. Di tengahnya, ada sebuah meja besar yang tertutup kain merah. Ada beberapa benda misterius di atasnya. Sebuah cermin kecil, beberapa lilin yang tampaknya sudah digunakan, dan beberapa simbol yang digambar dengan tinta hitam di atas meja itu. "Apa ini?" tanya Ricky sambil mendekat. Namun, sebelum mereka sempat menyentuh apapun, sebuah suara terdengar di belakang mereka, suara seperti bisikan halus yang begitu pelan namun penuh dengan ancaman. "Jangan sentuh itu." Mereka semua menoleh dengan panik. Tidak ada siapapun di sana. Suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Angin yang datang entah dari mana tiba-tiba membuat lilin-lilin itu menyala. Cahayanya yang redup seperti memberi hidup pada benda-benda di sekitar mereka. Tara memandang cermin kecil itu dengan hati-hati. Pada permukaan cermin, ia bisa melihat bayangan dirinya yang tidak bergerak, meski ia tahu ia sendiri sedang bergerak. "Apa yang terjadi di sini?" Tara berbisik, merasa ada sesuatu yang sangat salah. Tiba-tiba, cermin itu mulai berembun, dan pada permukaannya, tulisan muncul dengan sendirinya, "Pesugihan dimulai, dan tak akan pernah berakhir." Dita mundur, wajahnya semakin pucat. "Kita tidak boleh berada di sini. Ini kutukan." Ricky, meskipun takut, menatap dalam-dalam ke dalam cermin. "Kita harus menghancurkan semuanya. Jika tidak, kita akan terjebak di sini selamanya." Namun, saat itu juga, sebuah suara gemuruh keras terdengar di luar ruangan, dan seluruh villa mulai bergetar. Mereka merasakan tanah di bawah mereka seperti berguncang. Apa yang baru saja mereka lihat dalam cermin tampaknya bukan hanya peringatan, tapi sebuah ancaman yang nyata. Suara gemuruh yang menghentak-hentak itu semakin keras. Seolah seluruh villa sedang bergetar, membuat tanah di bawah kaki mereka terasa seperti terbelah. Dita hampir jatuh, memegangi dinding di sebelahnya untuk menyeimbangkan tubuhnya. Tara dan Ricky saling berpandangan dengan ekspresi ketakutan yang nyata. Ada sesuatu yang sangat tidak beres di sini, dan mereka semakin merasa terperangkap. "Apa yang terjadi?" Ricky berteriak, mencoba menenangkan dirinya yang semakin cemas. "Ini tidak mungkin. Villa ini." "Jangan bicara tentang villa," potong Dita dengan suara panik. "Lihat cermin itu. Ada sesuatu yang mengancam kita dari dalam cermin itu." Tara menatap cermin kecil yang ada di meja. Permukaannya sekarang terlihat berembun, semakin jelas, menampilkan tulisan yang mengerikan, "Pesugihan dimulai, dan tak akan pernah berakhir." Setiap kata yang muncul semakin memberi mereka rasa tercekik yang mendalam. Seperti ada sesuatu yang menghubungkan mereka dengan kata-kata itu. Ricky melangkah mundur, tubuhnya gemetar. "Tidak ada yang bisa menghentikan ini, kan? Bukankah itu artinya kita terperangkap? Jika kita tidak melakukan sesuatu, kita akan jadi bagian dari kutukan ini." "Kutukan?" ujar Dita,
suaranya hampir berbisik, kutukan pesugihan. Kutukan ini sudah menghancurkan banyak orang yang datang sebelum kita. Tara menggigit bibirnya, berusaha untuk berpikir jernih. Apa maksudmu dengan kutukan pesugihan itu, Dita? Kamu tahu sesuatu tentang itu? Dita mengangguk pelan, matanya yang kosong menyiratkan kesedihan yang dalam. Aku mendengar cerita-cerita tentang villa ini dari nenekku. Dulu, ada seorang lelaki kaya yang datang ke villa ini mencari cara cepat untuk mendapatkan harta. Nenekku bilang dia melakukan perjanjian dengan sesuatu yang ada di dalam villa ini, sesuatu yang mengaku bisa memberinya segala yang dia inginkan. Tapi harga yang harus dibayar sangat tinggi. Nenekku berkata, itu adalah kesepakatan dengan roh-roh jahat. Tara memandang Dita dengan serius. Jadi, mereka yang datang ke sini mencari pesugihan, mereka mendapat apa yang mereka inginkan, tapi mereka harus membayar dengan nyawa mereka? Ya, jawab Dita dengan suara serak. Setiap orang yang datang untuk mencari harta dengan cara itu akan terikat pada kutukan yang mengikat jiwa mereka. Mereka tidak bisa keluar lagi. Mereka akan terperangkap selamanya. Ricky yang berdiri di sebelah mereka tampak semakin gelisah. Dan kita sekarang jadi bagian dari permainan ini? Tidak bisa. Kita harus keluar dari sini sebelum semuanya terlambat. Tara mengangguk, namun dalam hatinya, rasa cemas semakin dalam. Semua yang mereka alami, suara aneh, tulisan yang muncul di cermin, dan getaran yang semakin kencang, terasa semakin nyata. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Tara melirik Dita, yang masih terpaku pada cermin itu. Dita, apakah ada cara untuk menghancurkan kutukan ini? Apa yang harus kita lakukan? Dita terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara penuh ketakutan, kita harus menghancurkan semua artefak yang ada di dalam villa ini, termasuk cermin itu. Jika tidak, kutukan ini akan terus mengikat kita dan siapapun yang datang setelah kita. Ricky menarik napas panjang. Lalu kita harus mulai dari mana? Di mana kita bisa menemukan sesuatu yang bisa menghancurkan kutukan ini? Dita menatap sekitar, matanya mencari-cari sesuatu. Lalu, ia menunjuk ke arah sebuah ruangan di ujung lorong. Di sana, ada ruang bawah tanah. Dulu, nenekku bilang ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Sesuatu yang bisa menghentikan semua ini. Tanpa banyak kata, mereka bertiga segera bergerak menuju arah yang ditunjuk oleh Dita. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada kekuatan yang menghalangi mereka. Suara derak langkah kaki semakin menambah ketegangan di udara. Setiap dinding yang mereka lewati tampak semakin rapuh, seolah villa ini sedang berada di ambang kehancuran. Di sepanjang lorong, mereka melihat lebih banyak lukisan aneh yang tergantung di dinding. Lukisan-lukisan itu menggambarkan sosok-sosok yang tampaknya sedang mengutuk siapa saja yang berani datang. Wajah-wajah yang kosong, penuh amarah, dan kebencian. Akhirnya, mereka sampai di sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik beberapa rak buku tua. Dita menghampiri pintu itu, menarik gagangnya yang terbuat dari besi, dan membuka pintu dengan hati-hati. Begitu pintu terbuka, mereka disambut oleh aroma lembab dan udara yang dingin. Di dalamnya, sebuah tangga kayu yang gelap menuruni ke ruang bawah tanah yang penuh misteri. Tara melangkah pertama kali, diikuti oleh Ricky dan Dita. Mereka berusaha menyalakan senter mereka, namun cahayanya sangat redup. Seiring mereka turun, dinding-dinding yang terbuat dari batu mulai terasa lebih tua, dan suara gemericik air terdengar dari bawah. Akhirnya, mereka sampai di ruang bawah tanah yang sangat luas. Di tengah ruangan itu, ada sebuah altar besar yang dikelilingi oleh lilin-lilin yang sudah lama mati. Di atas altar, ada sebuah kotak kayu tua yang tampaknya sudah berusia ratusan tahun. Tara, Ricky, dan Dita saling pandang. Mereka tahu, inilah tempat yang harus mereka temui. Ini dia, kata Dita dengan suara gemetar. Kotak ini adalah pusat dari kutukan itu. Tara mendekat, membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat sebuah buku tebal yang tampak seperti buku ritual. Buku ini bisa menjelaskan semuanya,
kata Tara pelan. Ia membuka halaman pertama, dan di sana terdapat gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang mengarah pada ritual-ritual gelap. Saat Tara membuka halaman berikutnya, sebuah suara bergema di dalam ruang bawah tanah, sangat keras dan memekakkan telinga. Suara itu terdengar seperti suara jeritan, yang perlahan berubah menjadi tawa mengerikan. Semua lilin yang ada di sekitar altar menyala dengan sendirinya, menciptakan cahaya yang menyilaukan. Tara terkejut, hampir menjatuhkan buku itu. Apa yang terjadi? Ada yang salah. Dita menatap dengan ketakutan, matanya membelalak. Kita telah membangunkan sesuatu yang lebih buruk. Sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Dan tepat saat itu, bayangan gelap muncul di dalam ruangan, bergerak dengan cepat, menghantam dinding dan membuat ruangan bergetar hebat. Semua lilin padam, dan mereka terperangkap dalam kegelapan yang sangat pekat. Gelap. Begitu gelap. Tara, Ricky, dan Dita terdiam dalam kegelapan yang pekat. Suara tawa itu masih menggema di telinga mereka, terasa semakin mendalam dan mengerikan. Suara itu seolah berasal dari segala arah, mengelilingi mereka, meresap ke dalam pikiran mereka. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, hanya bisa merasakan gelombang ketakutan yang semakin menguat. Tara mencoba menyalakan senter, namun tidak ada cahaya yang keluar. Senter itu seolah mati begitu saja. Ketiganya terdiam, hanya bisa mendengar detak jantung mereka sendiri yang berdegup keras. Ricky meraba dinding, mencari pegangan, namun terasa licin, seperti ada sesuatu yang menghalangi tangannya. Ricky, Dita, ada apa? Tara berbisik dengan suara terbata-bata, mencoba berbicara agar ketakutannya tidak semakin membesar. Ricky tampak cemas, suaranya terdengar serak, aku tidak tahu. Kita harus keluar dari sini. Segera. Namun, saat mereka berusaha mencari jalan keluar, bayangan hitam itu mulai muncul di ujung ruang bawah tanah. Semakin lama semakin jelas, bayangan itu berbentuk manusia, tetapi sangat besar, tinggi, dan seolah tidak memiliki wajah. Bentuknya hanya gelap, seperti kekosongan yang melingkupi seluruh tubuhnya. Tara menatap bayangan itu dengan ngeri, tubuhnya seperti membeku. Apa itu? Suaranya hampir hilang, terbawa ketakutan yang melanda. Dita menggenggam lengan Tara dengan erat, matanya tidak lepas dari bayangan itu. Itu roh yang terperangkap. Itu adalah penjaga kutukan ini. Bayangan itu perlahan bergerak, mendekat ke arah mereka dengan langkah yang sangat lambat, namun pasti. Setiap kali ia bergerak, suara angin berdesir, seolah tubuhnya menggusur udara di sekitarnya. Ketiga sahabat itu tidak bisa bergerak, hanya bisa merasakan ketakutan yang semakin mencekam. Jangan bergerak, bisik Dita dengan suara gemetar. Jika kita bergerak, kita akan semakin terperangkap. Namun, tubuh Tara tidak bisa menahan gemetar. Dia merasakan hawa dingin yang menyelusup ke dalam tubuhnya, membuatnya merasa seperti tak bisa bernapas. Ricky menggenggam tangan Tara, mencoba memberi kekuatan, tetapi dirinya sendiri pun tidak bisa menahan rasa takut yang melanda. Bayangan itu semakin mendekat, semakin jelas bentuknya. Meskipun tidak memiliki wajah, Tara bisa merasakan tatapan yang tajam menusuk dirinya. Bayangan itu seolah mengawasi mereka, mengetahui ketakutan yang ada dalam hati mereka. Tiba-tiba, bayangan itu berhenti tepat di depan mereka, lalu suara gemuruh yang sangat keras kembali terdengar, dan seluruh ruangan bergetar hebat. Dinding-dinding batu mulai retak, dan cahaya dari lilin yang tiba-tiba menyala kembali menyinari ruangan itu dengan terang. Namun, cahaya itu bukanlah cahaya yang menenangkan. Cahaya itu semakin gelap, semakin teram, seolah menuntun mereka pada sesuatu yang lebih mengerikan. Ricky menahan napas, tubuhnya kaku. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa tetap di sini. Dita menatap sekeliling dengan panik, melihat kotak kayu yang masih tergeletak di atas altar. Ada satu cara. Kita harus menghancurkan buku itu. Buku yang ada di kotak itu, hanya dengan itu kita bisa menghentikan semuanya. Tara menoleh ke arah buku itu, matanya terbuka lebar dengan ketakutan yang semakin dalam.
Tapi, buku itu, bukankah itu yang membangkitkan kutukan ini? Apa yang akan terjadi jika kita menghancurkannya? Dita menggenggam tangan Tara dengan kuat. Kita tidak punya pilihan. Buku itu adalah kunci dari semua ini. Jika kita tidak menghancurkannya, kita akan menjadi bagian dari kutukan ini selamanya. Tara menatap buku itu dengan perasaan cemas. Semua yang mereka lihat, semua yang mereka alami sejak pertama kali melangkah ke villa ini, adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dan sekarang, mereka harus mengambil langkah berbahaya untuk menghentikan semua ini. Tapi bagaimana cara menghancurkan sesuatu yang sepertinya sudah begitu kuat? Baiklah, kata Tara dengan suara yang hampir tidak terdengar, kita harus melakukannya. Kita harus menghancurkannya. Dengan langkah terburu-buru, mereka menuju ke altar. Namun, saat mereka berjalan menuju buku itu, bayangan hitam itu bergerak lagi, melayang-layang dengan cepat, menghalangi jalan mereka. Suara desiran angin semakin keras, seolah bayangan itu sedang mengintimidasi mereka, mencoba membuat mereka mundur. Kita tidak bisa mundur sekarang, teriak Ricky, merasa putus asa namun tetap bertahan. Mereka terus maju, meski bayangan itu semakin mendekat. Di saat-saat terakhir, saat tangan Tara hampir menyentuh buku itu, bayangan hitam itu meluncur ke arah mereka dengan kecepatan yang mengejutkan. Seperti sebuah kekuatan yang tak terhentikan, bayangan itu menghantam tubuh mereka, dan mereka terlempar mundur, jatuh ke lantai batu yang keras. Tara terengah-engah, tubuhnya terasa lemas. Namun, dengan sisa tenaga yang ada, dia berusaha bangkit. Kita tidak bisa menyerah. Kita harus menghancurkannya. Ricky dan Dita juga bangkit, meskipun mereka terlihat kelelahan. Mereka tidak punya pilihan selain bertahan. Mereka harus menghancurkan buku itu, tidak peduli betapa sulitnya. Dengan penuh semangat, mereka kembali melangkah maju. Saat mereka mendekati buku itu lagi, tiba-tiba bayangan itu berteriak dengan suara yang sangat mengerikan, membuat lantai bawah tanah bergetar hebat. Jangan sentuh itu. Suara itu berbicara dalam bahasa yang tidak bisa mereka mengerti, namun terdengar penuh dengan ancaman. Namun, kali ini mereka tidak berhenti. Dita yang paling dekat dengan buku itu, menggenggamnya dengan tangan gemetar. Kita harus cepat, kita harus segera melakukannya. Dengan satu gerakan cepat, Dita membuka halaman buku itu. Sesaat setelah halaman terakhir dibuka, sebuah cahaya menyilaukan keluar dari dalam buku. Terasa panas, seperti ada kekuatan yang luar biasa yang sedang mengalir. Seluruh ruang bawah tanah bergetar hebat, dan tiba-tiba, suara yang mengerikan itu berubah menjadi jeritan keras, seolah-olah sesuatu sedang menarik diri dari tubuh villa itu. Tara menutup mata, berusaha menahan teriakan yang datang dari seluruh penjuru ruang bawah tanah. Namun, cahaya itu terus bersinar, semakin terang, hingga akhirnya seluruh ruangan dipenuhi dengan cahaya putih yang membutakan. Lalu, tiba-tiba, semuanya berhenti. Suara berhenti. Getaran berhenti. Semua yang ada di sekitar mereka terasa sunyi, seperti dunia ini sedang terhenti. Ketika mereka membuka mata, mereka melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Bayangan hitam itu sudah menghilang, namun villa itu tampak semakin tua dan rapuh, seperti sesuatu yang sudah dihancurkan oleh waktu. Keheningan yang menyelimuti ruang bawah tanah itu sangat mencekam. Setelah cahaya yang menyilaukan itu meredup, Tara, Ricky, dan Dita masih terdiam, merasakan perubahan yang aneh di sekeliling mereka. Ruang bawah tanah yang sebelumnya gelap, kini terlihat lebih terang dengan cahaya yang samar-samar masuk dari retakan-retakan dinding. Namun, ketiganya tetap merasa ada yang sangat tidak beres. Meski bayangan hitam itu sudah menghilang, ketegangan tetap menggantung di udara. Dita adalah yang pertama membuka mulut. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita berhasil menghancurkannya, tapi kenapa semuanya masih terasa salah? Tara mencoba bangkit, menatap sekeliling dengan hati-hati. Kita sudah menghancurkan buku itu. Kita seharusnya bebas, kan? Kenapa masih ada rasa takut ini? Ricky berdiri dengan tubuh gemetar, mencoba meraba dinding untuk menstabilkan dirinya.
Aku rasa kita belum keluar dari kutukan itu. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang kita hadapi. Mereka bertiga saling bertukar pandang, wajah mereka penuh kecemasan. Mereka tahu, meskipun bayangan hitam itu sudah hilang, mereka belum bebas sepenuhnya. Seperti ada kekuatan yang lebih besar yang menahan mereka di villa itu, mengikat mereka dengan cara yang tidak mereka pahami. Dita, kamu bilang nenekmu pernah bercerita tentang villa ini, tentang kutukan pesugihan itu. Apa ada hal lain yang harus kita lakukan? Tanya Tara, suaranya penuh harapan, namun ada ketegangan yang jelas dalam nada bicaranya. Dita menatap lantai, pikirannya berputar-putar. Nenekku selalu bilang, kutukan ini tidak akan berhenti sampai ada yang membayar harga terakhirnya. Tapi, harga terakhir itu. Suaranya terhenti, seolah ada sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan. Tapi apa itu, Dita? Ricky mendesak, merasa semakin bingung dan takut. Apa yang harus kita bayar? Apa yang akan terjadi pada kita jika kita tidak melakukan apa yang seharusnya? Dita menghela napas panjang, matanya kembali terfokus pada altar tempat buku itu sebelumnya tergeletak. Aku tidak tahu pasti. Tapi nenekku pernah bilang, ada perjanjian dengan roh jahat di dalam villa ini. Perjanjian itu hanya bisa dihentikan dengan pengorbanan. Pengorbanan seseorang yang terpilih. Pengorbanan? Tara menyahut, nadanya mencuat dengan ketakutan. Apakah kamu bilang, kita harus mengorbankan salah satu dari kita? Dita mengangguk perlahan, wajahnya penuh dengan kesedihan. Ya, pengorbanan. Tapi siapa yang harus mengorbankan diri mereka? Aku tidak tahu. Nenekku tidak pernah menjelaskan lebih rinci. Dia hanya bilang, villa ini akan mengambil nyawa satu orang jika perjanjian itu tidak dihentikan dengan cara yang benar. Ricky menggigit bibirnya, mencoba mencerna informasi itu. Jadi kita benar-benar tidak bisa keluar dari sini tanpa ada yang mengorbankan diri? Tapi kenapa kita harus memilih? Kenapa tidak bisa kita bertiga keluar dari sini tanpa ada yang harus mati? Dita menatap lantai, matanya yang kosong seolah menelan seluruh kekosongan yang ada di sekitarnya. Itulah kutukan pesugihan yang sebenarnya. Setiap orang yang datang ke villa ini akan terikat pada perjanjian itu. Kita tidak hanya terjebak dalam kutukan ini, tapi kita juga harus menerima kenyataan bahwa kita akan selalu terikat dengan harga yang harus dibayar. Tara merasakan dadanya semakin sesak. Semua yang mereka alami sejak pertama kali memasuki villa ini, tampak seperti bagian dari sebuah perencanaan yang sangat gelap dan rumit. Mereka berjuang untuk bertahan hidup, namun setiap langkah mereka hanya semakin mendekatkan mereka pada takdir yang menunggu. Tapi kita bisa melawannya, kan? Ujar Ricky dengan penuh semangat, meskipun suaranya terdengar ragu. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Ada jalan keluar dari ini, pasti ada. Namun, Dita menatapnya dengan tatapan yang penuh dengan keputusasaan. Tidak ada jalan keluar, Ricky. Jika kita ingin bebas dari kutukan ini, kita harus membayar harga yang harus dibayar. Tara terdiam, matanya berkaca-kaca. Kita harus mencari jalan lain. Jangan bilang kalau kita harus memilih siapa yang harus mati. Dita mendekat, menggenggam tangan Tara. Aku tidak tahu siapa yang akan dipilih, Tara. Tapi mungkin kita hanya punya satu pilihan, jika kita tidak menghadapinya, kita akan terus terjebak di sini, dan villa ini akan terus menuntut lebih banyak nyawa. Tara menggigit bibirnya, matanya penuh dengan kebingungan. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk mengakhiri semuanya. Mereka tidak bisa terjebak selamanya. Suasana di sekitar mereka semakin gelap. Meskipun mereka sudah mencoba menghancurkan semua artefak yang ada, villa ini masih menyimpan kekuatan yang luar biasa. Sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di atas mereka, sangat berat, seolah ada seseorang yang sedang mendekat. Apa itu? Ricky terkejut, matanya bergerak mencari sumber suara. Dita menatap ke atas, wajahnya berubah pucat. Itu bukan manusia.
Itu adalah roh yang terikat di villa ini. Kita harus segera pergi, sebelum semuanya terlambat. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara berat itu semakin mendekat. Bukan langkah kaki biasa, melainkan suara langkah yang berat, penuh dengan ancaman. Terlihat bayangan yang bergerak di atas mereka, seolah menunggu saat yang tepat untuk turun. Apa yang terjadi? Tara bertanya dengan panik. Kita harus keluar. Sekarang juga. Tiba-tiba, pintu ruang bawah tanah itu terbuka dengan sendirinya, menampakkan cahaya dari luar yang begitu terang. Namun, di balik cahaya itu, ada sesuatu yang lebih gelap, lebih menyeramkan. Sesuatu yang telah menunggu mereka untuk keluar. Dita menatap pintu dengan mata yang penuh ketakutan. Jangan buka itu. Itu adalah jalan terakhir kita menuju kebebasan. Tapi, ada sesuatu yang lebih buruk di baliknya. Tara dan Ricky saling pandang, ketegangan makin meluap. Mereka tahu, mereka tidak bisa lagi mundur. Mereka harus memilih, terus melangkah ke depan, atau terjebak selamanya dalam kutukan yang tidak akan pernah berakhir. Pintu ruang bawah tanah itu terbuka dengan sendirinya, suara derak kayu tua yang beradu dengan lantai batu menciptakan getaran yang mengisi seluruh ruangan. Cahaya dari luar masuk ke dalam, menerangi ruangan yang sebelumnya gelap gulita. Namun, meskipun cahaya itu membawa harapan, ada ketakutan yang jauh lebih besar yang mengintimidasi mereka. Seolah-olah, di balik cahaya itu, ada sesuatu yang jauh lebih buruk menanti. Tara berdiri terpaku di tempatnya. Pandangannya terfokus pada pintu yang terbuka, tetapi hatinya penuh dengan kebingungan. Kita harus pergi ke sana, kan? Tanyanya, suara penuh keraguan. Tapi Dita, kamu bilang ada sesuatu yang lebih buruk di balik pintu itu. Dita mengangguk pelan, ekspresinya semakin serius. Aku tidak tahu pasti, Tara. Tapi yang jelas, ini adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Kita bisa saja terjebak di sini selamanya jika tidak melangkah ke sana. Aku takut, kita akan terus dihantui oleh roh-roh ini jika kita tidak melakukan sesuatu. Ricky, yang sejak tadi diam saja, akhirnya berbicara. Tapi, kenapa kita harus menghadapi lebih banyak bahaya? Bukankah kita sudah berjuang cukup keras? Kenapa semuanya sepertinya berputar ke arah yang lebih buruk? Dita menatap Ricky dengan mata yang penuh penyesalan. Karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di villa ini. Kita baru saja memecahkan satu bagian dari kutukan itu, tetapi ada bagian lain yang lebih dalam, yang lebih jahat. Kita harus menghadapinya. Hanya dengan begitu kita bisa menghentikan semuanya. Tara menghela napas, mencoba mengumpulkan keberanian. Jadi, kita tidak punya pilihan selain berjalan melalui pintu itu? Dita mengangguk. Tidak ada pilihan lain, Tara. Kalau kita ingin keluar, kita harus melewati jalan itu. Dengan perasaan penuh ketidakpastian, mereka akhirnya melangkah ke arah pintu yang terbuka lebar. Setiap langkah terasa berat, seperti ada kekuatan yang menarik mereka kembali ke dalam kegelapan. Namun, mereka terus maju, meskipun rasa takut itu terus mengintai. Begitu mereka melewati pintu, udara di luar terasa segar, berbeda dengan udara pengap yang mereka rasakan di dalam villa. Namun, mereka tidak bisa merasakan sepenuhnya kelegaan itu. Sesuatu masih terasa tidak beres. Di luar, dunia tampak sunyi. Langit yang gelap dengan awan tebal menutupi bulan, memberi kesan bahwa malam itu tidak akan berakhir. Tidak ada suara hewan malam yang biasanya mereka dengar di hutan sekitar villa. Semua tampak begitu sunyi, seolah dunia di sekitar mereka sedang terdiam. Tapi, ini terasa terlalu tenang, ujar Ricky, menatap ke sekeliling dengan raut wajah khawatir. Dita menarik napas panjang, matanya bergerak cepat mencari sesuatu di sekeliling. Aku tidak tahu. Tapi aku merasa seperti kita tidak benar-benar keluar dari villa. Aku merasa kita masih terperangkap dalam dunia ini. Dunia yang diciptakan oleh kutukan itu. Mereka melangkah lebih jauh, semakin jauh dari pintu yang kini tertutup rapat di belakang mereka. Langkah mereka semakin berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi. Sesaat,
Tara merasa kakinya seperti membeku, seperti ada kekuatan yang mengikatnya, menariknya kembali ke tempat itu. Kita harus terus berjalan, kata Dita dengan suara tegas. Kita sudah hampir sampai. Jangan berhenti. Namun, saat mereka mulai bergerak lebih jauh, seberkas cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di depan mereka. Cahaya itu menyembur dari tanah, membentuk lingkaran yang memancar dengan sangat terang. Tara, Ricky, dan Dita terkejut. Mereka mundur, tetapi cahaya itu semakin mendekat, bergerak dengan cara yang sangat tidak wajar, seperti memiliki kehendak sendiri. Ini, apa ini? Suara Tara hampir hilang di antara suara gemuruh yang datang bersama cahaya itu. Dita memandang dengan penuh kecemasan. Ini adalah gerbang yang dibuka oleh kutukan itu. Gerbang ke dunia lain. Dunia tempat roh-roh itu terperangkap. Ricky melihat ke sekeliling, wajahnya pucat. Jadi kita tidak benar-benar keluar dari villa ini? Kita masih terjebak di sini? Dita menggenggam tangan Tara dan Ricky dengan kuat. Kita belum keluar. Gerbang ini adalah gerbang terakhir yang harus kita lewati. Tapi hanya satu dari kita yang bisa melaluinya. Tara menatap Dita dengan bingung. Apa maksudmu? Kenapa hanya satu dari kita? Dita menatap mereka berdua dengan mata yang penuh kesedihan. Karena gerbang ini hanya bisa dilalui oleh satu orang. Setelah itu, dunia ini akan hancur. Dan yang satu itu, harus membawa kutukan ini ke tempat yang lebih jauh. Ke dunia yang jauh lebih gelap. Tara dan Ricky saling memandang, perasaan mereka campur aduk. Jadi, salah satu dari kita harus mengorbankan dirinya untuk mengakhiri kutukan ini? Tanya Ricky dengan suara serak. Dita mengangguk, wajahnya penuh dengan rasa sakit. Aku tahu ini tidak adil, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini. Kita harus memilih siapa yang akan melangkah ke dalam gerbang itu. Tara terdiam, pikirannya berputar cepat. Mengorbankan diri untuk keselamatan yang lain, itu adalah pilihan yang sangat sulit. Tetapi mereka tahu, jika mereka tidak melakukan apa yang harus dilakukan, mereka akan terjebak selamanya dalam kutukan yang tidak ada ujungnya. Tapi bagaimana kita tahu siapa yang harus pergi? Tanya Tara dengan suara rendah. Siapa yang lebih pantas untuk mengakhiri semua ini? Dita menatap mereka berdua, mata penuh dengan kesedihan. Tidak ada yang lebih pantas. Kita semua terikat pada kutukan ini. Tapi kita harus memilih dengan hati. Hanya dengan pengorbanan itulah kutukan ini bisa berhenti. Tara merasa hatinya hancur. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Siapa yang harus melangkah menuju dunia yang gelap itu? Keputusan yang mereka hadapi bukanlah keputusan mudah. Hanya satu orang yang bisa pergi, dan siapapun yang melangkah ke sana akan mengorbankan segala sesuatu yang mereka miliki. Ketiganya saling menatap, tanpa kata. Seperti sebuah keputusan yang berat, tak ada yang ingin memilih siapa yang akan pergi. Tapi mereka tahu, mereka tidak punya waktu banyak. Gerbang itu semakin dekat, semakin besar, semakin menuntut mereka untuk membuat pilihan. Akhirnya, Tara berbicara, suaranya penuh dengan keteguhan. Aku akan melangkah. Ricky menatapnya dengan mata penuh keheranan. Tara, jangan. Kita bisa mencari cara lain. Namun, Tara menggelengkan kepala, matanya memancarkan keteguhan yang tidak bisa dibantah. Tidak, Ricky. Ini adalah jalan satu-satunya. Aku yang akan melangkah. Aku harus melakukannya. Dengan langkah pasti, Tara mendekati gerbang itu. Dita dan Ricky hanya bisa menatapnya, hati mereka penuh dengan kecemasan dan kehilangan. Keputusan sudah dibuat. Tara akan melangkah masuk ke dalam dunia yang lebih gelap itu, mengakhiri kutukan yang telah lama terperangkap di dalam villa itu. Ketika Tara melangkah ke dalam gerbang, dunia sekitar mereka seolah berputar. Sesaat, semuanya menjadi kabur. Semua rasa takut, kebingungan, dan penyesalan mereka menghilang dalam sekejap, digantikan oleh kegelapan yang semakin merangkul mereka. Dan saat itu, mereka tahu, keputusan yang telah diambil tak bisa diubah lagi.
Langit di atas mereka berubah menjadi hitam pekat, seperti kain hitam yang menjuntai tanpa ujung. Tara telah melangkah ke dalam gerbang itu, dan seiring dengan langkahnya yang pasti, dunia sekitar mereka seolah memudar. Dita dan Ricky terdiam, hanya mampu menyaksikan bagaimana sahabat mereka menghilang dalam kabut gelap yang pekat. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang memekakkan telinga. Mereka tahu, keputusan ini akan mengubah segalanya, kehidupan mereka, takdir mereka, dan kemungkinan hidup mereka di dunia ini. Gerbang itu menutup dengan sendirinya, menghilangkan sisa-sisa cahaya yang masih tersisa. Kini, di hadapan mereka hanya ada kekosongan. Ricky meremas tangan Dita yang masih terpejam, berharap mereka akan mendapatkan kembali sahabat mereka, berharap ada cara untuk membawa Tara kembali. Tapi di dalam hatinya, Ricky tahu bahwa apa yang telah dipilih Tara adalah jalan yang tidak bisa dibalikan lagi. Kenapa dia yang harus melangkah? Tanya Ricky, suaranya pecah. Dia tidak harus melakukannya. Kita bisa mencari cara lain. Dita, yang sejak tadi menatap ke arah gerbang yang tertutup, akhirnya membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan kepedihan. Kadang-kadang, pilihan yang terbaik adalah pilihan yang paling sulit. Tara tahu bahwa hanya dengan cara ini, kita bisa mengakhiri semuanya. Kutukan ini akan berakhir, Ricky. Tapi bukan tanpa harga. Ricky berbalik, menatap Dita dengan mata penuh pertanyaan. Apa maksudmu? Apa yang akan terjadi pada Tara? Dita menarik napas panjang. Tara akan terperangkap di dalam dunia itu, dunia tempat roh-roh yang terikat dalam kutukan ini berada. Itu adalah dunia yang gelap dan penuh penderitaan. Dia mungkin tidak akan pernah kembali. Ricky merasakan dadanya semakin sesak. Setiap kata Dita seperti membekukan hatinya. Ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Tara, teman yang telah berjuang bersama mereka sejak awal, harus mengorbankan dirinya untuk mengakhiri semua ini. Rasa kehilangan itu datang begitu mendalam, hampir tak terlukiskan. Tapi, kenapa kita tidak bisa ikut? Kenapa harus dia? Tanya Ricky dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dita menatapnya dengan tajam. Karena hanya satu orang yang bisa menutup gerbang itu. Hanya satu orang yang bisa memikul kutukan ini sepenuhnya. Tara sudah memilih untuk menjadi orang itu. Kita tidak bisa mengubahnya. Ricky merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tidak nyata. Tapi aku tidak bisa tinggal diam, Dita. Kita harus mencari cara untuk membawa Tara kembali. Kita tidak bisa hanya menyerah begitu saja. Dita menggelengkan kepala, wajahnya penuh dengan keputusasaan. Ini bukan hanya tentang kita, Ricky. Kita tidak bisa melawan takdir yang sudah ditentukan. Jika kita mencoba mengganggu proses ini, kutukan itu bisa melanda kita semua. Jika kita mencoba untuk memaksa, kita akan terjebak dalam dunia itu selamanya. Tara tahu ini. Perasaan hancur mulai meresap dalam diri Ricky. Tidak ada lagi pilihan. Semua usaha mereka, semua perjuangan mereka, kini terasa sia-sia. Namun, di dalam hatinya yang terluka, ia masih merasa ada satu hal yang bisa mereka lakukan. Menyelesaikan ini dengan cara mereka sendiri, meskipun terasa seperti langkah terakhir yang paling berat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ricky, suaranya terisak, meskipun ia berusaha keras untuk menahan air mata yang hampir tumpah. Dita mengangkat tangan, meraba-raba udara sekelilingnya, seolah merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Kita harus pergi. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Villa ini tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Selama kita berada di dekatnya, kutukan itu akan terus mengejar kita. Ricky mengangguk, meskipun hatinya penuh dengan kebingungan. Mereka berjalan dalam diam, langkah mereka berat, seperti ada yang menahan mereka untuk pergi. Hanya suara langkah kaki mereka yang bergema di antara hutan yang gelap. Pikirannya berputar-putar, tidak bisa berhenti bertanya-tanya apakah mereka akan pernah menemukan jalan keluar dari semua ini. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Seiring mereka semakin menjauh dari villa, udara mulai terasa semakin berat.
Dita merasakan perubahan yang aneh di udara sekitar mereka. Ada yang tidak beres, kata Dita, suaranya penuh dengan kewaspadaan. Seperti ada yang mengawasi kita. Ricky menoleh ke belakang, matanya penuh rasa takut. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa berlari selamanya. Dita menggenggam tangan Ricky. Kita harus mencari tempat untuk berlindung. Jika kita terus berjalan seperti ini, kita tidak akan selamat. Mereka akhirnya menemukan sebuah gua kecil di tepi hutan yang sepertinya bisa memberikan perlindungan sementara. Begitu mereka masuk ke dalam gua, Dita merasakan perubahan yang lebih kuat. Sesuatu yang jauh lebih gelap sedang mendekat, dan mereka tidak tahu apakah mereka akan bisa bertahan. Di dalam gua itu, mereka duduk dengan diam, tidak berbicara, hanya saling bertukar pandang. Namun, di dalam hati mereka masing-masing, ada satu pertanyaan yang terus berputar. Apakah keputusan yang mereka buat sudah benar? Apakah mereka benar-benar bisa keluar dari kutukan ini tanpa kehilangan lebih banyak lagi? Seperti petir yang menyambar, sebuah suara menggelegar terdengar dari luar gua. Dita menatap Ricky dengan panik. Kita harus segera pergi dari sini. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sebuah bayangan hitam muncul di hadapan mereka, menutupi seluruh pintu gua. Bayangan itu bergerak dengan cepat, hampir seolah memiliki kesadaran sendiri, menghalangi jalan keluar mereka. Tara, yang seharusnya sudah berada di dunia lain, tiba-tiba muncul dalam wujud yang sangat berbeda. Wujud yang lebih gelap, dengan tatapan mata yang kosong dan penuh dengan kekosongan. Tidak ada senyum di wajahnya, hanya ekspresi yang hampa. Kalian tidak akan pernah keluar, suara Tara yang serak terdengar dari dalam bayangan itu. Kutukan ini akan tetap menghantui kalian, selama kalian masih berada di sini. Ricky dan Dita terdiam. Mereka tahu, ini bukan Tara yang mereka kenal. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih jahat, sesuatu yang telah diubah oleh kekuatan dunia lain, dunia yang hanya bisa dipahami dengan cara yang sangat gelap. Dan saat itu, mereka sadar bahwa kutukan ini belum berakhir. Segala sesuatu yang mereka lakukan telah membawa mereka pada titik ini, tempat di mana pilihan tidak lagi berarti. Kegelapan menyelimuti gua itu dengan rapat, dan udara di sekeliling mereka terasa semakin berat. Tara, yang kini berdiri di hadapan mereka, tidak lagi tampak seperti sahabat yang mereka kenal. Sosoknya seperti terdistorsi, penuh dengan aura gelap yang menakutkan. Matanya yang dulunya penuh cahaya kini tampak kosong, seperti dua lubang hitam yang tak berujung. Tara, itu bukan kamu, kata Dita dengan suara yang gemetar. Ia berdiri dengan tegap, berusaha menahan ketakutan yang mulai merayap ke dalam dirinya. Tolong, kembali ke diri kamu. Apa yang telah terjadi padamu? Tara, atau lebih tepatnya, sosok yang mengklaim dirinya sebagai Tara, tertawa rendah, suaranya mirip dengan bisikan angin malam yang dingin. Kalian masih berpikir bahwa ini semua bisa diperbaiki? Tak ada yang bisa kembali. Kutukan ini lebih kuat dari apa yang kalian bayangkan. Aku sudah menjadi bagian darinya. Aku sudah tak bisa kembali. Ricky mundur sedikit, jantungnya berdegup kencang. Tidak, tidak mungkin. Tara, kami akan menemukan cara untuk membawa kamu kembali. Kita semua bisa keluar dari sini. Tidak ada jalan keluar lagi, Ricky. Suara itu datang lagi, kali ini lebih tajam, lebih dingin. Kutukan ini tidak hanya terperangkap di dalam villa itu. Ia telah mengikutiku, merasuk ke dalam diriku. Aku adalah bagian dari kegelapan ini sekarang. Dita menggenggam tangan Ricky lebih erat. Jangan dengarkan dia. Itu bukan Tara yang kita kenal. Ini hanya bayangannya yang terperangkap dalam kutukan itu. Namun, setiap kata yang keluar dari mulut Tara terasa seperti tusukan dingin di hati mereka. Suasana di sekitar gua itu semakin suram, seolah-olah seluruh dunia mereka mulai runtuh. Suara angin yang bertiup di luar gua kini berubah menjadi suara bisikan-bisikan halus, seakan ada ribuan suara yang berdesir, mencakar-cakar dinding pikiran mereka. Apa yang kalian lakukan di sini tidak akan mengubah apapun, lanjut Tara dengan suara yang semakin terdengar seperti gema dari dunia yang jauh.
Kalian datang ke sini untuk menyelamatkan diri, tapi kalian malah semakin terjerat dalam kutukan ini. Tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada cara untuk keluar. Ricky, yang semula tampak bingung dan ketakutan, akhirnya menyadari sesuatu. Tara, kamu bilang kutukan ini sudah merasuk ke dalam dirimu. Tapi, jika kamu sudah menjadi bagian dari kutukan ini, kenapa kamu masih berbicara dengan kami? Kenapa kamu masih mencoba menakut-nakuti kami? Dita menatap Ricky dengan cepat, menyadari apa yang Ricky coba ungkapkan. Ricky benar. Jika Tara sudah sepenuhnya terikat pada kutukan ini, dia seharusnya tidak bisa lagi berbicara atau berinteraksi dengan kita. Ini adalah ilusi. Sesuatu yang mencoba memanipulasi kita. Tara yang berdiri di depan mereka tidak menjawab. Sebaliknya, sosok itu mulai menghilang, perlahan-lahan tenggelam dalam kegelapan. Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan mereka, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Dita dan Ricky saling berpandangan, kebingungan bercampur dengan ketakutan. Apa itu? Apa yang baru saja terjadi? Tanya Dita dengan napas tersendat. Apakah kita baru saja bertemu dengan roh yang terperangkap dalam kutukan itu? Ricky menggelengkan kepala, tampaknya masih tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Aku tidak tahu. Tapi itu bukan Tara. Itu hanya sebuah bayangan dari kutukan yang menguasai dirinya. Mereka tetap diam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Dita merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya, sebuah perasaan bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Kutukan itu, seolah-olah, memiliki rencana yang jauh lebih besar. Dan mereka baru saja merasakannya. Tiba-tiba, gemuruh keras terdengar dari luar gua, seakan tanah di sekitar mereka bergetar. Batu-batu di dinding gua mulai terlepas, jatuh satu persatu. Ricky langsung berdiri, waspada. Ada apa itu? Apa yang terjadi? Dita mendekat ke pintu gua, matanya terfokus pada cahaya yang muncul dari luar. Cahaya itu menyilaukan, berputar-putar, dan membesar dengan cepat. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka bisa melihat sesuatu yang tampak seperti sosok manusia, tetapi dengan bentuk yang sangat tidak wajar. Wajahnya tampak terbakar, kulitnya terkelupas, dan tubuhnya tergantung dengan cara yang tidak alami. Ini apa? Ricky hampir tidak bisa berkata-kata. Dita merasa perasaan ngeri merambat di sekujur tubuhnya. Ini adalah bagian dari kutukan itu. Sesuatu yang telah lama terperangkap dalam dunia yang gelap ini. Mereka yang pernah menginginkan kekuatan pesugihan, mereka akan menjadi bagian dari dunia ini selamanya. Mereka tidak akan pernah bisa keluar. Ketika sosok itu semakin mendekat, mereka bisa merasakan hawa dingin yang mengerikan menyeruak ke dalam gua. Suara langkah kaki berat terdengar jelas, menggelegar, seolah ada ratusan makhluk yang berjalan beriringan. Dita menatap Ricky dengan tatapan yang penuh peringatan. Kita tidak bisa tinggal di sini. Jika kita terjebak dalam dunia ini, kita tidak akan pernah bisa keluar. Dengan panik, mereka berlari menuju jalan keluar gua, tetapi sepertinya ruang di sekitar mereka semakin sempit. Cahaya yang muncul dari luar semakin terang, dan suara langkah kaki yang semakin dekat membuat hati mereka berdebar semakin kencang. Mereka berlari semakin cepat, namun semakin lama, semakin terasa ada yang mengejar mereka. Seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri dari kegelapan ini. Akhirnya, mereka tiba di sebuah lembah yang terbuka, namun di hadapan mereka berdiri sebuah sosok yang sangat besar, hampir menutupi seluruh langit. Sosok itu memiliki mata yang menyala dengan api, tubuhnya terbalut api yang membara, dan aura kegelapan yang sangat kuat seakan menarik mereka lebih dalam ke dalam dunia itu. Dita dan Ricky berhenti sejenak, terkejut dengan apa yang mereka hadapi. Mereka tahu, mereka hanya memiliki satu pilihan, melawan atau menyerah. Tetapi, apakah mereka memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi semua ini? Ini adalah akhir perjalanan kita, kata Dita dengan suara yang lebih rendah, namun penuh dengan tekad. Apapun yang terjadi, kita harus bertahan. Tidak ada lagi jalan mundur.
Matahari yang mulai terbenam di balik pegunungan jauh memberikan cahaya kemerahan yang aneh, tetapi di lembah itu, segala sesuatu tampak seolah dibekukan oleh kegelapan yang lebih dalam. Sosok besar yang mereka hadapi semakin mendekat, melangkah dengan langkah-langkah berat yang membuat tanah berguncang. Udara terasa lebih tipis, seakan setiap napas menjadi semakin sulit diambil. Kegelapan itu seolah menggerogoti seluruh dunia mereka, menjadikan setiap detik terasa lebih berat dari sebelumnya. Ricky dan Dita berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Sosok itu, makhluk raksasa dengan api yang menyala-nyala di tubuhnya, merupakan wujud yang tidak dapat dijelaskan. Dia bukan manusia, bukan pula roh biasa. Itu adalah makhluk yang terlahir dari kekuatan pesugihan, sebuah kutukan yang tidak pernah bisa dihentikan. Apakah itu? Ricky akhirnya bisa mengeluarkan suaranya yang tercekat. Apa yang kita hadapi, Dita? Dita menatap makhluk itu dengan mata penuh keputusasaan, tetapi juga tekad. Itu adalah penjaga kutukan ini. Makhluk yang tercipta dari orang-orang yang telah menginginkan kekayaan, kekuatan, dengan cara-cara gelap. Mereka yang terperangkap dalam dunia ini tidak akan pernah bisa keluar. Dan makhluk ini adalah hasil dari semua jiwa yang terluka oleh pesugihan. Makhluk itu terus melangkah mendekat, tubuhnya yang tinggi seolah menutupi langit, api yang menyala-nyala semakin membakar seluruh tanah di sekitarnya. Dita menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya, meskipun jantungnya berdegup sangat kencang. Ricky, kita tidak bisa hanya lari. Kita harus menghadapi ini, atau kita akan terjebak selamanya di sini. Ricky menatap Dita dengan tatapan kosong. Tapi bagaimana kita bisa menghadapinya? Kita tidak tahu apa yang bisa menghentikannya. Makhluk itu kini hanya beberapa meter dari mereka. Sosok besar itu berhenti sejenak, menatap mereka dengan mata yang menyala seperti bara api. Dari mulutnya, keluar suara yang seperti geraman, namun juga mengandung bisikan-bisikan aneh, seperti ribuan jiwa yang terperangkap dalam satu tubuh. Kalian tidak bisa melawan takdir, suara itu menggelegar. Kutukan ini adalah hukuman untuk semua yang berani menginginkan kekayaan dan kekuasaan tanpa membayar harga yang layak. Kalian tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Dita menggenggam tangan Ricky lebih erat, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Kita harus mencari cara untuk memecah kutukan ini, Ricky. Tidak ada pilihan lain. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Ricky menatap makhluk itu dengan ragu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya dua orang yang tak berdaya. Kita tidak bisa melawan kekuatan seperti itu. Dita tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia berbalik, memandang sekeliling mereka. Dalam hati, ia tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk memecah kutukan itu, meskipun jalan itu tampak sangat mustahil. Setiap bagian dari tubuhnya bergetar karena ketakutan, tetapi ia juga merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang penting, yang tidak mereka sadari. Sesuatu yang bisa jadi adalah kunci untuk menghentikan semua ini. Ricky, suara Dita terdengar lebih tegas. Kutukan ini ada karena ada orang yang ingin menutup pintu gerbang itu dengan darah dan pengorbanan. Mereka yang memilih jalan pesugihan ini sudah menyerahkan diri mereka pada kegelapan itu. Tapi kita belum sepenuhnya terjebak. Tapi Tara, Ricky terdiam, suaranya serak. Dia sudah terperangkap. Jika kita tidak bisa melawannya, bagaimana kita bisa membebaskannya? Dita menatap makhluk itu lagi. Kita harus menghancurkan sumber kutukannya. Kita harus menghancurkan gerbang yang menghubungkan dunia ini dengan dunia yang gelap. Itu adalah satu-satunya cara. Makhluk raksasa itu bergerak lagi, mendekat lebih cepat, seolah tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Tidak ada yang bisa menghancurkan gerbang ini, suaranya terdengar lebih mengancam. Kalian hanya bisa berdoa agar kutukan ini tidak mengambil nyawa kalian. Tiba-tiba, Dita merasa sesuatu di dalam dirinya bergetar. Ia menatap tangan Ricky, dan dari sana, muncul sebuah cahaya samar yang menyelimuti telapak tangan mereka. Apa ini? Tanya Dita terkejut.
Cahaya? Ricky tampak bingung. Apa yang sedang terjadi? Dita merasakan kekuatan itu semakin kuat. Cahaya itu terasa asing, namun juga familiar. Ini bukan cahaya biasa. Ini adalah kekuatan yang ada dalam diri kita. Ada sesuatu yang lebih besar yang tidak kita pahami, Ricky. Ini mungkin cara kita untuk melawan kutukan ini. Makhluk itu semakin mendekat, namun saat cahaya dari tangan mereka semakin kuat, makhluk itu tiba-tiba berhenti. Matanya yang menyala-nyala seakan meredup, dan suara gemuruh dari tubuhnya mulai melemah. Tidak, itu tidak mungkin. Bisik makhluk itu, suaranya kini terdengar seperti teriakan yang penuh dengan ketakutan. Dita dan Ricky berdiri lebih tegak, cahaya dari tangan mereka semakin bersinar terang, mendorong makhluk itu mundur. Apa yang kita lakukan? Tanya Ricky dengan napas yang tersengal-sengal. Kenapa cahaya ini bisa mengusirnya? Dita menggenggam tangan Ricky lebih kuat, merasakan bagaimana kekuatan itu semakin mengalir di dalam diri mereka. Kita bukan hanya melawan makhluk ini, Ricky. Kita melawan kutukan itu sendiri. Kita harus memecah rantai yang mengikat dunia ini dengan dunia gelap. Makhluk itu terpecah, tubuhnya yang raksasa mulai retak, seperti cermin yang pecah. Kalian tidak bisa mengalahkan takdir. Teriak makhluk itu, namun suara itu mulai menghilang, seiring dengan pecahnya tubuh makhluk tersebut. Dalam sekejap, makhluk itu menghilang, meledak menjadi debu hitam yang tertiup angin. Keheningan menyelimuti lembah itu. Dita dan Ricky berdiri terengah-engah, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Apakah mereka telah memecahkan kutukan, ataukah itu hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Namun, yang jelas, untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini, mereka merasakan ada secercah harapan. Angin berhembus kencang, membawa debu hitam yang perlahan menghilang ke angkasa. Di tempat di mana sosok raksasa yang menakutkan baru saja hancur, kini hanya ada keheningan yang mencekam. Ricky dan Dita berdiri, tak bergerak, seperti masih terjebak dalam mimpi buruk yang baru saja mereka alami. Namun, yang lebih mengganggu mereka adalah kenyataan bahwa meskipun makhluk itu telah lenyap, mereka masih belum tahu apakah kutukan itu benar-benar telah berakhir. Semua yang terjadi seakan berputar dalam lingkaran tak berujung, sebuah teka-teki yang tak terpecahkan. Dita merasakan napasnya yang berat. Ia menoleh ke arah Ricky, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa sedikit tenang. Meskipun tubuh mereka lelah, meskipun hatinya masih penuh dengan ketakutan, ada satu hal yang mereka tahu pasti, mereka masih hidup. Mereka masih memiliki kesempatan untuk melawan dan keluar dari dunia yang gelap ini. Apakah itu berakhir? Tanya Ricky, suaranya terdengar ragu. Apakah kita benar-benar berhasil? Dita menarik napas panjang, matanya menatap ke langit yang gelap. Aku tidak tahu. Rasanya terlalu cepat untuk mengatakan bahwa ini berakhir. Kita masih di sini, di dunia ini. Kutukan itu mungkin belum selesai. Ricky menunduk, merasakan beban yang masih ada dalam dirinya. Tapi kita mengalahkannya, Dita. Kita telah mengalahkan makhluk itu. Bukankah itu berarti kita sudah menang? Dita menggelengkan kepala perlahan. Mungkin kita mengalahkannya, tapi kutukan ini jauh lebih dalam dari yang kita kira. Kita mungkin telah menghancurkan penjaga gerbangnya, tetapi gerbang itu sendiri masih ada. Gerbang? Tanya Ricky bingung. Maksudmu gerbang itu masih ada di sana? Dita mengangguk, matanya kini penuh dengan kekhawatiran. Ya, gerbang yang menghubungkan dunia ini dengan dunia gelap, dunia yang penuh dengan jiwa-jiwa terperangkap dan kutukan itu sendiri. Meskipun kita menghancurkan penjaga, itu bukan berarti gerbangnya telah tertutup. Itu masih terbuka. Ricky merasa hatinya tenggelam. Semua yang mereka lakukan, semua pengorbanan mereka, seolah tidak cukup untuk menghentikan kutukan ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya, Dita. Kita harus keluar. Dita tidak langsung menjawab. Ia memandang ke sekeliling mereka,
merasakan sesuatu yang tidak biasa di udara. Ada getaran yang terasa di dalam tanah, seolah bumi di bawah kaki mereka sedang bergerak. Kita harus mencari cara untuk menutup gerbang itu, Ricky. Hanya dengan menutupnya, kita bisa menghentikan kutukan ini sepenuhnya. Tapi bagaimana caranya? Tanya Ricky, suara kesal terdengar jelas. Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah mengalahkan makhluk itu, kita sudah melakukan segala cara, dan sekarang kita harus menghadapi apa lagi? Dita menatap Ricky, merasakan kegelisahan yang sama. Aku tidak tahu. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Jika kita tidak bisa menutup gerbang itu, kita akan terjebak di sini selamanya. Mereka mulai berjalan, menelusuri lembah yang kosong, mencoba mencari petunjuk, mencari tanda-tanda yang dapat menunjukkan di mana gerbang itu berada. Hati mereka dipenuhi keraguan, namun mereka tahu, mereka harus terus maju. Setiap langkah mereka terasa berat, setiap suara yang terdengar seakan menjadi ancaman. Waktu seolah melambat, dan rasa takut itu kembali mencengkeram hati mereka. Namun, mereka tidak punya waktu untuk merasakannya terlalu lama. Apakah ini? Suara Ricky tiba-tiba memecah keheningan. Ia berhenti sejenak, matanya terbeliak ketika melihat sebuah batu besar di depan mereka. Di atas batu itu, ada simbol-simbol yang sangat asing, tetapi anehnya, mereka tampak sangat familiar, seperti sesuatu yang pernah mereka lihat sebelumnya. Dita, lihat. Dita mendekat, memeriksa simbol-simbol itu dengan teliti. Ini adalah simbol dari dunia itu. Gerbang ini, Ricky. Ini adalah tanda bahwa kita sudah dekat. Ricky memegang pundak Dita dengan cemas. Tapi, bagaimana cara kita menutupnya? Apa yang harus kita lakukan? Dita memandang batu itu, merasa sebuah kekuatan aneh mengalir di sekelilingnya. Gerbang ini, kita harus menutupnya dengan cara yang sama seperti bagaimana ia terbuka. Dengan darah, dengan pengorbanan. Ricky menatapnya dengan terkejut. Tidak mungkin, Dita. Kita tidak bisa mengorbankan diri kita sendiri. Kita sudah terlalu banyak kehilangan. Dita menggenggam tangan Ricky dengan erat. Kita tidak punya pilihan. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini. Jika kita tidak melakukannya, kita semua akan terperangkap di sini. Ricky tidak bisa berkata-kata lagi. Dalam hati, ia tahu bahwa Dita benar. Mereka tidak bisa lari dari kenyataan bahwa untuk menutup gerbang ini, mereka harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Dengan satu langkah yang penuh keteguhan, Dita melangkah ke depan, meletakkan tangannya di atas batu itu. Suara bisikan mulai terdengar di udara sekitar mereka, suara-suara yang penuh dengan amarah dan kesedihan. Ricky berdiri di sampingnya, tangan mereka saling menggenggam dengan erat. Ini adalah titik terakhir, Ricky, kata Dita dengan suara yang tegas namun penuh dengan harapan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi kita harus melakukannya. Untuk kita, untuk Tara, untuk semuanya. Ricky menatap Dita, merasakan berat hati yang sama. Kita akan keluar dari sini, Dita. Bersama-sama. Dengan satu keputusan yang tak terhindarkan, mereka mengangkat tangan mereka, dan dengan kekuatan terakhir yang tersisa, mereka menekan simbol-simbol itu. Sebuah cahaya terang yang membutakan keluar dari batu tersebut, membakar segala sesuatu di sekitarnya. Dalam sekejap, dunia di sekitar mereka mulai menghilang, dan mereka terlempar ke dalam kegelapan. Dan saat semuanya berakhir, dunia kembali sunyi. Ketika mereka membuka mata, mereka sudah kembali ke dunia yang nyata. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mereka menatap sekeliling dan melihat semuanya telah berubah, mereka tidak lagi berada di lembah itu. Dunia mereka kini lebih gelap, lebih sunyi, seolah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang mereka belum sepenuhnya pahami. Gerbang itu mungkin sudah tertutup, tapi harga yang mereka bayar untuk menutupnya belum sepenuhnya terbayar. Dan saat mereka melangkah, mereka tahu, kutukan itu tidak benar-benar hilang. Ia selalu ada, menunggu, dan mungkin, hanya mungkin,
mereka belum benar-benar bebas. Tapi untuk pertama kalinya, mereka merasakan ada secercah harapan. Dunia mereka telah berubah, dan mereka tahu, mungkin inilah akhir dari perjalanan mereka, atau mungkin baru saja dimulai. Tamat.